البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan masalah qunut. Kapan disyariatkan qunut? Indak humam. Kaum muslimin disyariatkan membaca qunut di dalam salat. Kapan itu? Ketika ada hal-hal yang menimpa kaum muslimin, ada nazilah, baik itu musibah atau mendoakan keburukan bagi orang-orang kufar agar mereka hancur di saat terjadi peperangan. Intinya ketika ada nazilah, sesuatu yang turun menimpa kaum muslimin, yang diistilahkan dengan qunut nazilah. Nah, dan qunut nazilah ini pelaksanaannya pada setiap sholat wajib di rakaat yang terakhir setelah apa? Bangkit dari rukuk. Nah, adapun selain itu, ikhwani fillah, yang banyak dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin, terkhusus lagi di negeri ini, yaitu melakukan qunut di waktu subuh, setiap salat subuh. Maka hukumnya bagaimana? Hendak hukumnya bagaimana qunut subuh itu ilhad? Qunut subuh hukumnya apa? Bid'ah. Baik, hukumnya bid'ah. Sebagaimana telah menghukuminya seorang sahabat yang mulia. Siapa itu? Yang secara tegas menyatakan bahwasanya qunut subuh yang dilakukan manusia itu perkara muhdats, yaitu bid'ah. Siapa sahabinya Muhammad? Nah, kemarin sudah ada belum? Belum ada kemarin. Sudah kan? Sudah hadir. Sahabinya siapa? Indak Afif, yang menghukumi qunut subuh itu bid'ah. Jadi bukan Wahabi yang menghukumi sedikit-sedikit bid'ah, qunut subuh bid'ah, ya. Tapi semenjak awal sahabat saja sudah menyatakan itu bid'ah. Kenapa tidak dikenal di masa Nabi SAW? Siapa sahabinya? Fadil. Faris. Tariq ibn Ashyam. Santai. Sahabinya Tariq ibnu Ashyam al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Bapaknya Abu Malik al-Ashja'i. Beliau ketika ditanya oleh sang putra, "Ya abati, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Thalib. Ha huna nahwan min 5 sinin. Akanu yaqnutun?" Qala ay bunay muhdath. Man hafidha hadzal athar falyaqra.
Wal athar tayyib. Baik, ahsantum. Terus mengenai hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu bis-subhi hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus kunut di salat subuh sampai beliau wafat. Man sahabiyuhu wa man akhrajah wa mahaluh. Indak Rifki. Taib, hadis Anas bin Malik. Nah, akhrajahu Ahmad. Derajatnya mungkar. Nah, derajat hadis tersebut mungkar. Taib. Mungkar itu lebih parah dari sekedar dhaif. Nah, karena menunjukkan pertentangan hadis ini dengan hadis itu yang lain yang sahih. Siapa yang menjadi sebab kelemahan hadis ini? Indak ya Ismail. Abu Ja'far Ar-Razi, seorang yang dhaif, bersendirian meriwayatkan dan menyelisihi riwayat perawi-perawi yang thiqah, maka dihukumi hadisnya mungkar. Sehingga yang sunnah adalah apa? Tidak melakukan kunut subuh yang sesuai dengan sunnah. Dan melakukan kunut subuh terus-menerus hukumnya apa? Bid'ah. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, at-taslim. Salam. Yang salam ini akhwanifillah merupakan apa? Merupakan penutup untuk salat kita. Sehingga setelah seorang salam berarti dia telah keluar dari salatnya. Wa sunnah fi sifati taslim, dan yang sunnah dalam sifat salam itu al-awwal. Nah, ini yang kemungkinan besar keliru. Nanti saya tanyakan ke pengarangnya. Karena yaltafu tidak ada dilihat di kamus yang bermakna menoleh. Yaltafu itu mengelilingi biasa maknanya. Nah, di sini ada kekurangan tak. Yaltafitu harusnya. Ya, stabilo lihat beda tandai. Yaltafitu antum tambahi tak, yaitu maknanya menoleh. Sebagaimana dalam hadis. Nah, juga dalam catatan kaki di situ disebutkan iltifat dari fi'il yaltafitu. Iltafata yaltafitu iltifatan. Jadi sifat salam yang sesuai dengan sunnah yang pertama adalah yaltafitu an yaminihi hatta yura bayadu khattihil ayman. Menoleh ke sisi kanannya sampai dilihat putihnya pipi sebelah kanan. Nah, dan yang dimaksud di sini khonifillah intinya adalah apa? Sampai terlihat pipinya. Jangan sampai kemudian yang dia hitam bagaimana kelihatan putihnya, enggak ada putihnya sama sekali. Nah, maksudnya dia menoleh ke sisi kanan sampai apa? Kelihatan pipinya dari arah belakang. Sebagaimana hadis rawahu Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qauluhu
yura bayadu khaddih, berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita lewati akhwani fillah sifat kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sifat kulit beliau, Hudzaifah? Apa sifatnya? Antara putih dan hitam tapi mendekati putih. Baik. Nah, putih dalam artian warna yang bagus, bukan putih yang buruk seperti apa? Nah, pucat dan seterusnya. Nah, jadi Adam. Mana Adam, yaitu putih kecoklatan. Bukan putih yang kusam, sehingga apa? Putih yang terang. Hatta yura bayadu khaddihil aysar. Ini. Hatta yura bayadu khaddihil ayman, sampai dilihat putih pipi beliau yang kanan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fihi dalilun 'ala al-mubalaghati fil iltifati ila jihatil yamin wa ila jihatil yasar. Baik. Pada hadis ini menunjukkan mubalaghah, yaitu betul-betul berlebih-lebihan dalam artian berusaha. Nah, mubalaghah bisa mungkin untuk apa? Menoleh ke arah kanan, ya kawan. Dan juga ketika ke kiri ya betul-betul menoleh ke arah kiri. Bukan sekedar cuma apa? Gerak ke kanan tok, tapi apa? Betul-betul menoleh. Menoleh yang apa? Betulan. Makanya ketika menoleh ke sisi kanan ya dia menolehnya kan berarti 90 derajat ke sisi kanan. Nah, ini upayakan sebisa mungkin. Baik. Kemudian ketika ke sisi kiri juga demikian. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan assalamualaikum warahmatullahi. Sifat yang kedua, thumma yaltafitu an yasarihi hatta yura bayadu khaddihil aysar. Thumma yaqul, kemudian mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Ini menunjukkan akhwan bahwasanya apa? Salamnya itu setelah dia posisi menoleh. Bukan gerakan assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Tapi apa? Menoleh sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Begini. Demikian pula ketika apa? Ke kiri. Jadi menoleh sempurna ke kiri baru apa? Salam. Nah, ini jelas dipahami dari kata thumma. Menunjukkan apa? Menoleh dulu. Bukan apa? Gerakan ketika dari menghadap ke depan, bergerak menoleh ke kanan, dia ucapkan salamnya. Tapi apa? Menoleh terlebih dahulu, kemudian apa? Baru mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Hadits rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad bi isnadin sahih ala syarti Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa rawahu Ibnu Majah an Ammar ibn Yasir, dan hadis dalam As-Sahihul Musnad. Baik. An Abdullah ibn Mas'ud ini. Hadis Abdullah ibn Mas'ud dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad sahih. Kemudian hadis Ammar dalam Sunan Ibnu Majah dimasukkan dalam As-Sahihul Musnad. Juga wa akhrajahu Ahmad wa Nasa'i an Abdullah bin Umar. 3 sahabat. Nah, dimasukkan dalam Al-Jami'us Sahih. Yang keempat wa Muslim an Jabir bin Samurah. Wa binahwihi dan semisal. Wal ahaditsu fit taslimataini katsiratun mutawatirah.
Wa qad saqaha Tahawi bi asanidiha. Dan hadis tentang apa? Salam kedua sisi ikhwan, salam ke sisi kanan dan ke sisi kiri itu apa? Dalilnya mutawatir. Dan ini yang diutamakan, salam ke sisi kanan dan sisi kiri. Tidak mencukupkan dengan satu salam saja. Baik itu dalam salat fardu, salat sunnah maupun salat jenazah menurut pendapat yang rajih. Pada salat jenazah pun salamnya 2 kali. Walaupun yang rukun, yang merupakan rukun adalah salam yang pertama yang ke sisi kanan. Sehingga seandainya seorang sudah salam ke sisi kanan kok kemudian batal, maka sudah sah salatnya. Baik. Wal haditsu bitaslimatain katsiratun mutawatirah wa qad saqaha Tahawi bi asanidiha. Imam Tahawi yang mengumpulkan sanad-sanadnya, ikhwan. Kemudian wa qad dhahaba jumhur ahli ilmi ila jawazil iktisari ala taslimatin wahidah kama thabata dzalika min fi'li ba'di sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Dan jumhur ahli ilm berpendapat tentang bolehnya mencukupkan diri dengan satu salam saja. Ini cukup. Tapi tentunya yang utama untuk 2 salam. Mengenai mencukupkan diri dengan satu salam saja telah sabit perbuatan yang demikian itu dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, ikhwan, dari sifat taslim adalah wa yanmi bit taslim assalamu ala man kana an yaminihi wa an shimalihi. Ini yang terkadang lalai. Yang terkadang lalai ketika apa? Ketika mengucapkan salam ke sisi kanan dan sisi kiri, ikhwan, juga hendaknya apa? Dia niatkan dengan salam tersebut untuk apa? Memberikan salam kepada orang yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya. Apa dalil untuk masalah ini? Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yusallimu ala akhihi man kana man ala yaminihi wa shimalihi." Perhatikan lafaz "tsumma yusallimu ala akhihi." Al-muradu bil akh al-jins, ay ikhwanihi al-hadirina 'anil yamini washimal. Ini penegasan Imam Nawawi. Maksudnya akh di sini jenis, yaitu maksudnya siapa saja dari saudara-saudaranya sesama orang yang salat, yang hadir di sisi kanan dan sisi kirinya. Wa fil hadithi isyaratun ila annahu yanbaghi 'alal musalli an yanwiya bi salamihi ikhwanahu al-hadirin ma'ahu fi as-salah. Baik. Pada hadis ini terdapat isyarat bahwasanya seyogianya atas orang yang salat untuk meniatkan dengan salamnya, yaitu apa? Salam untuk saudaranya yang hadir bersama dia di dalam salat tersebut. Ini istinbat dari Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dan itu istinbat thayyib. Karena Nabi mengatakan yusallimu ala akhihi, ya, memberikan salam kepada saudaranya yang ada di sisi kanan dan sisi kiri. Wa hadza yadullu ala anna salama yaqsudu bihi salama ala man bijanibih, lakinnahu lamma kana kullu wahidin yusallimu ala thani, iktafa bihadza 'anir rad, atau uktufiya bisa. Di sini diberi hamzah berarti uktufiya. Ada ya dan ada hamzahnya.
uktufiya bihadza 'anir rad. Ini menunjukkan bahwasanya salam ya dimaksudkan adalah untuk salam kepada orang yang ada di sisi kanan dan di sisi kirinya. Nah, terus dijawab enggak kira-kira Pak Adil? Temannya assalamualaikum warahmatullahi. Yang di sisi kanan jawab enggak? Lah kenapa dikasih salam enggak dijawab? Hah? Dalam keadaan salahnya habis salat masing-masing jawab temannya. Gitu enggak? Enggak perlu. Kenapa? Karena semuanya salam. Makanya perhatikan kalimat setelahnya. Akan tetapi ya, tatkala masing-masing yang salat itu semuanya apa? Semuanya mengucapkan salam kepada apa? Kepada saudaranya yang di samping kanan dan samping kiri. Maka dicukupkan dengan ini dari apa? Dari menjawab. Karena kan ibarat sama menjawab. Karena yang di samping, yang di tengah salam ke sisi kanan dan sisi kiri. Yang di samping kanan juga mengucapkan salam. Jadi dengan pengucapan ini dicukupkan. Dicukupkan. Sehingga tidak butuh untuk apa? Menjawab. Karena itu ibarat sudah apa? Jawaban dari masing-masing. Ini faedah bagus dari Syalbani. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, idza kunta imaman Tsauri apa? Wa qala Tsauri rahimahullah, idza kunta imaman fasallim an yaminika wa an yasarik, assalamu alaikum warahmatullah. Wa idza kunta ghaira imam fa idza sallamal imam fasallim an yaminika wa an yasarik tanwi bihi al-imama wal malaikah wa man ma'aka minal muslimin. Imam Tsauri mengatakan apabila engkau menjadi imam, maka salamlah untuk yang di sisi kanan dan sisi kirimu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Dan apabila engkau bukan imam, maka apabila imam telah salam, ya fa idza sallamal imam, karena apa? Salamnya makmum itu setelah apa? Selesainya salamnya imam. Imam sudah salam baru ngikut setelahnya salam. Nah, kalau engkau bukan imam, maka apa? Salamlah untuk yang ada di sisi kananmu dan sisi kirimu. Engkau niatkan dengannya untuk imam dan malaikat serta siapa saja yang bersamamu dari kalangan kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Al-Istidhkar, demikian pula dalam At-Tamhid. Wa qala Syekh Al-'Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi Syarh Al-Mumti', idza qila 'ala man yusallim fal jawab yaqulun idza kana ma'ahu jama'ah fassalamu alaihim wa idza lam yakun ma'ahu jama'ah fassalamu 'alal malaikah alladzina an yaminihi wa shimalihi. Sekarang masalahnya kalau apa? Kalau sholat sendirian ini, maka diberikan faedah berikutnya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan apabila dikatakan terus kepada siapa dia salam? Ya, orang salam ketika sholat. Nah, setelah tasyahud, nah, dia apa? Untuk menyelesaikan sholatnya dia salam. Salam ini kepada siapa? Para ulama mengatakan sebagai jawabannya, yaitu apabila bersama dia jamaah, maka salamnya tentunya salam untuk orang-orang itu, sisi kanan dan sisi kiri dan siapa saja yang bersama dia. Apabila tidak ada bersama dia jamaah, dia sedang sholat sendirian, misalnya pada sholat-sholat sunnah, dia sholat sendiri, maka salamnya untuk siapa? Salamnya untuk para malaikat yang ada di sisi kanan dan kirinya. Yaqul assalamualaikum warahmatullahi.
Ini hikmahnya, ikhwan. Kenapa kok ditutup dengan salam? Jadi untuk sifat yang ketiga ini menunjukkan apa? Butuh adanya niat. Nah, ketika salam tersebut, ya selain itu sebagai rukun salat, juga apa? Dia niatkan untuk apa? Untuk memberikan salam kepada yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya. Kalau dia sendirian, ya diniatkan itu salam untuk para malaikat yang di sisi kanan dan sisi kiri. Wa fi fatawa lajnah daimah al-aslu fi salami annahu syuri'a li khatmis salati wal khuruji minha. Wa yuqsadu ma'a dhalika assalamu ala ikhwanihi al-musallin an yaminihi wa shimalihi li'annahu qad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu dzalik. Ini kesimpulan bagus dari fatwa lajnah. Bahwasanya pada asalnya, ikhwan, pada asalnya ini yang menjadi asal adalah apa? Salam itu disyariatkan untuk menutup salat dan untuk bisa keluar dari salat. Setelah salam, berarti salatnya selesai. Baik. Dan dimaksudkan bersamaan dengan itu adalah untuk memberikan salam kepada apa? Kepada saudara-saudaranya sesama orang yang salat yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Baik. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, karena telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut, yaitu tsumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Ini faedah nam thayyib. Karena terkadang kita lalai untuk meniatkan itu, sehingga apa? Sehingga setelah ini diniatkan untuk menambah keutamaan, ikhwan. Karena berarti padanya juga terkandung ifsya'us salam, menyebarluaskan salam. Yang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, para ahlul kitab, mereka sangat iri terhadap kaum muslimin berkaitan dengan apa? Salam dan berkaitan dengan bacaan amin. Sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Ma hasadatil yahudu ma hasadat ala as-salam wa ta'min. Tidaklah orang-orang Yahudi itu hasad seperti hasadnya mereka dalam perkara salam dan takmin. Naam. Karena salam ini, ikhwan, merupakan amalan yang sebenarnya ringan, tapi memiliki keutamaan yang sangat besar dan sangat berpengaruh bagi ukhuwah dan kesatuan kaum muslimin. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Ini jelas. Kemudian kalian tidak bisa beriman secara sempurna sampai kalian saling mencintai. Inilah pentingnya at-tahab fillah, yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tidak akan mungkin bisa saling cinta mencintai. Naam. Kecuali apa? Ketika menempuh sebab-sebabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tunjukkan di sini. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah mau kalian aku tunjukkan dengan suatu perkara yang apabila kalian lakukan akan saling cinta mencintai? Kemudian Nabi katakan afshus salama bainakum, sebarluaskanlah salam di antara kalian. Nah, ini akhwani fillah perkara yang butuh untuk betul-betul kita hidupkan dan bersemangat dalam menghidupkannya. Ifsya'us salam, sebarluaskanlah salam. Dalam hadis yang lain itu termasuk di antara bahasa utama-utama amal di dalam Islam. Dalam hadis di sahihain, ayul islam ya afdal, apa di antara
amalan-amalan Islam yang sangat utama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan pada manusia, memberi makan pada manusia termasuk amalan sangat utama. Kemudian wa taqra'us salam. Kalau tadi memberi makan mungkin seorang mikir butuh modal. Ya kalau mendapatkan rezeki banyak. Nah, tapi yang kedua ini khonifillah insyaallah semuanya bisa. Karena tidak butuh modal. Cuman cukup dia menggerakkan bibir dan meniatkan yang baik. Mengucapkan salam. Engkau membaca salam ya untuk orang-orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Yang penting engkau tahu dia muslim dengan sifat-sifat yang nampak darinya. Keutamaan yang besar. Dan dalam hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhu jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang salam sampai assalamu alaikum asyrun dapat 10 pahala. Kemudian yang lainnya lagi sampai assalamu alaikum warahmatullah. Asyrun 20. Adapun yang lengkap yang paling utamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan salasun, mendapatkan 30 pahala. Dan hitungan ini hitungan untuk menunjukkan keutamaannya. Satu pahala saja kita tidak bisa menggambarkan bagaimana utamanya. Makanya perkara salam memang butuh kita memiliki tekad, memiliki niat dan betul-betul bersemangat dalam menghidupkannya di zaman yang banyak kaum muslimin malah segan atau malu-malu untuk mengucapkan salam. Diganti dengan salam-salam yang lain. Selamat pagi, selamat siang, halo dan seterusnya. Allahul musta'an. Nah, sekarang kita lanjutkan famin akhta'il musallin fit taslim. Maka termasuk di antara kesalahan-kesalahan orang yang salat dalam perkara salam ini, yang pertama at-taslimu ila jihatil qiblah. Tsumma yaltafitu jihatal yamin. Thumma yastaqbilu biwajhihi al-qiblata wa yusallim thumma yaltafitu jihata shimal kama yaf'alu ba'dul a'immah hirsan minhu ala iblaghi salami bil mukabbiris sauti. Nah, ini memang banyak terjadi. Nah, yang pertama kesalahannya ikhwan yaitu salam dalam keadaan dia masih menghadap kiblah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian baru menoleh ke kanan. Kemudian kembali lagi ke arah kiblah. Salam lagi assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu baru menoleh ke kiri. Baik. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian imam-imam. Alasannya apa? Karena apa? Semangat dia untuk bisa salam itu didengar oleh makmum. Kenapa? Karena mikrofonnya cuma di depannya. Karena apa? Ketika ke kiblah, suara bisa apa? Bisa ditangkap oleh mikrofon. Misalnya, sebagian niatannya itu, sebagian karena jahil, tidak tahu penempatan salam di mana. Yang kedua yang disebutkan tadi, yaitu at-taslim halal ittifat. Salamnya itu ketika menoleh. Ketika gerakan menoleh dia salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, setelah menoleh ke kanan, berhenti, baru balik lagi ke arah kiblah, kemudian ke kiri ketika bergerak. Assalamualaikum warahmatullah. Ini keliru. Nah, karena yang benar bagaimana, putra? Kapan salam? Mengucapkan salamnya kapan?
Gimana? Gimana? Coba contohkan. Gimana? Nah, itu yang salah, yang nomor 2 itu. Ya, itu yang nomor 2. Sekarang praktekkan yang betul. Afif. Ya, coba praktekkan sekarang. Nah, menoleh dulu, sudah sempurna baru salam. Ya, baik. Yang ketiga, al-iltifatu ilal janibaini laftatan yasiratan inda tasrim. Yaitu menoleh ke dua sisi secara singkat ketika apa? Ketika salam. Nah, jadi cuma kayak muter saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuman apa? Ya, laftah yasirah. Cuma ya gerakan singkat tok. Nah, padahal yang sesuai sunnah ya menoleh ke kanan sempurna baru mengucapkan salam. Yang keempat, tapi kayak ini jarang. Taib al-mubalaghatu fil iltifati hatta yanharifa biwajhi lal khalf. Siapa yang bisa ini? Cuman mungkin menghadap ke belakang sama pundaknya mungkin bisa ya. Tapi kalau kepalanya muter sampai ke belakang tidak akan bisa. Yaitu dia berlebih-lebihan dalam menoleh sampai apa? Sampai menceng ke arah belakang. Ya kebablasan nih. Tidak bisa balik. Ya sampai ke belakang. Cuman ya mungkin sambil apa? Ininya ikut gerak. Kalau ininya ikut gerak iya bisa mungkin. Ya. Karena menoleh itu pundak nggak ikut gerak ya kawan. Ya pundak nggak ikut gerak, dia tetap ke arah kiblah. Dada ini tetap ke arah kiblah. Tapi kalau ikut bergerak iya mungkin. Yang di belakangnya siapa? Nah, ini keliru. Tapi kalau muter kepalanya tok, nah ke belakang kayaknya sulit. Yang kelima, hazur ra'si halal iltifat. Hazzatan atau hazzataini atau thalathah. Ya. Taib, dia goyangkan kepala ketika menoleh. Tangluk-tangluk gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada gitu. Ya. Anda perhatikan kalau di masjid-masjid umum kadang kan aneh-aneh. Sambil tangluk-tangluk, tahu tangluk-tangluk kan? Ya dia gerakkan mantuk-mantuk gitu. Ya. Hazzatan atau hazzatain atau thalatha. Satu, enam. Taib. Apa tadi? Awal saya bilangnya. Hah? Anggukkan. Nah, anggukkan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Ini salah. Tidak ada yang demikian itu. Kemudian yang ketiga, khafdur ra'si lil asfal. Thumma raf'uhu halal iltifat. Baik. Dia tundukkan kepala ke bawah. Kemudian dia angkat ketika apa? Kondisi menoleh. Gimana maksudnya kira-kira? Alif. Baik, mungkin ya nunduk dulu baru apa? Menoleh. Kemudian ketika di tengah dia tunduk lagi, kemudian menoleh. Yang keempat, dhammul katif ilal khaddi indal iltifat. Baik, menggabungkan katif yaitu pundak kita ke mana? Ke pipi. Jadi apa? Tempelkan
pipinya ditempelkan ke pundak. Ini salah. Ya enggak akan kelihatan pipinya dari belakang jadinya karena ketutupan pundak. Baik. Yang kelima al-isyaratu bil yadaini 'inda taslim. Yang ke-8. Yang ke-8 al-isyaratu bil yadaini 'inda taslim. Memberikan isyarat dengan kedua tangan ketika apa? Ketika salam. Ini dulu di awal-awal ikhwan para sahabat melakukannya. Sebagaimana datang dalam hadis, perhatikan catatan kaki nomor 2. Faqannaha Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang yang demikian itu. Kama fi Muslim an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Wa asyara bi yadihi ilal janibain. Ya. Jabir bin Samurah mengatakan dulu kami apabila salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kami katakan assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan orang mengisyaratkan dengan tangannya ke dua sisi. Jadi tangannya diisyaratkan ke kanan, kemudian mengisyaratkan ke kiri. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alama tumi'una bi aydikum ka'annaha adnabu khairin syumsin." Baik. Untuk apa kalian mengisyaratkan dengan tangan-tangan kalian? Seakan-akan itu adalah ekor kuda yang apa? Yang bergerak-gerak ke sana kemari. Kuda, kawan antum perhatikan sedang berdiri, ekornya kan apa? Dikibas-kibaskan, ya tidak? Ke kanan, ke kiri. Pernah lihat kuda enggak, Muhammad? Perhatikan ekornya, pernah lihat? Hah? Dikibas-kibaskan ke kanan, ke kiri. Maka ditegur, yaitu untuk apa tangan kalian apa dikibaskan ke kanan ke kiri ketika sholat? Nah, seperti ekor kuda yang dikibas-kibaskan. Kemudian Nabi membimbingkan, innama yakfi ahadakum an yadha'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Hanyalah cukup bagi kalian, salah seorang di antara kalian, untuk meletakkan tangannya di atas pahanya. Jadi tangan tetap di paha. Kemudian mengucapkan salam untuk saudaranya yang di sisi kanan dan sisi kirinya. Baik. Jadi tangan tetap pada posisi semula. Tidak ada perubahan. Wa fi riwayatin ma sya'nukum tushiruna bi aydikum ka'annaha adnabu khairin syumsin. Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wa la yumi bi yadihi. Naam. Ma sya'nukum? Ya, maksudnya apa? Nah, yang kalian lakukan nih. Kalian mengisyaratkan dengan tangan-tangan kalian seakan-akan itu ekor kuda yang dikibas-kibaskan. Apabila salah seorang di antara kalian salam, maka menolehlah dia ke temannya. Nah, jangan memberikan isyarat dengan tangannya. Jadi menoleh saja ke sisi kanan dan sisi kiri. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim, qauluhu ka'annaha adnabu khairin syumsin wa hiya allati la tastaqir bal tattaribu wa tataharraku bi adnabiha wa arjuliha. Nawawi mengatakan, ya, Nabi mengibaratkan seperti ini, yaitu 6 ekor kuda yang tidak diam. Bahkan dia terus-menerus tattarib, bergerak. Nah, kuda yang bergerak terus dengan dengan ekornya dan dengan kakinya. Tidak bisa diam, tidak bisa tenang. Baik.
Kesalahan yang kesembilan, qiyamul mu'tammin al-masbukin qabla faraghil imami minat taslim. Ini juga diperhatikan. Yang kesembilan, ikhwan, orang-orang yang makmum yang masbuk berdiri sebelum selesainya imam dari salam. Jadi yang benar, nah, makmum yang masbuk itu berdirinya sampai apa? Sempurnanya imam dari salam. Dan sempurnanya imam dari salam ya sampai salam ke sisi kiri. Nah, sisi kanan, kemudian ke sisi kiri, baru setelah itu yang masbuk naik. Nah, yang masbuk naik. Kemudian yang ke-10 dari kekeliruan dalam salam adalah i'tiyadul musafahati ba'da taslim, membiasakan untuk bersalaman setelah apa? Salam. Perhatikan catatan kaki nomor 1. Fal musafahatu 'inda liqa'i sunnah. Saling bersalaman ketika bertemu itu merupakan sunnah. Wa indal firaqi mustahabbah, dan bersalaman ketika mau berpisah disunnahkan pula. Nah, dan ini termasuk sunnah yang dulu dicontohkan oleh ahlul Yaman. Kemudian setujui di dalam syariat. Dalam sebagian hadis di antara yang pertama kali mendatangkan musafahah ya dalam ketika bertemu berpisah adalah ahlul Yaman, yang menunjukkan keutamaan mereka. Karena ketika salam kan banyak cara-caranya kawan pada masing-masing negeri. Ada yang ketika bertemu nunduk, ya kan, memberikan hormat seperti rukuk. Ketika mau berpisah juga demikian. Ada yang dengan meletakkan tangan di dada. Baik. Tapi yang kemudian disetujui di dalam Islam dan disunnahkan dalam Islam adalah dengan musafahah. Dengan apa? Saling bersalaman ketika bertemu dan ketika berpisah. Dan ini kebiasaan para sahabat radhiyallahu alaihim. Wa amal musafahatu aqibas salawati fa bid'atun la syakka fiha. Adapun bersalam-salaman setelah salat, maka itu adalah bid'ah, tidak ada keraguan padanya. Nah, karena apa? Musafah yang asalnya bebas ketika bertemu maupun berpisah, ketika dikaitkan dengan suatu ibadah, bahkan terus-menerus dibiasakan. Pokoknya selesai salawat, selesai salat, langsung apa? Salaman. Tidak dipungkiri mesti ada keyakinan bahwasanya itu ada nilai keutamaan, bahkan menjadi apa? Sesuatu yang terkait dengan salatnya. Nah, maka ini bid'ah. Sehingga Syekh Al-Albani mengatakan la syakka fiha, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Tidak ada dalil sama sekali. Illa an takuna baina tsnain lam yakuna qad talaqiya qabla dzalik. Kecuali ya, apabila bersalaman tersebut di antara dua orang yang sebelumnya belum bertemu. Ya, datang satunya, salat, kemudian datang satu lagi salat, tadi belum ketemu. Ketika salam, antum di sini. Ketemu kemudian salaman, tidak masalah. Tapi dari tadi sudah duduk-duduk bareng di situ, memang sudah kebiasaan sesama jamaah di situ, ngumpul di situ. Selesai salat langsung salam-salaman lagi. Ini adalah bid'ah. Ya, perkara bid'ah. Yang sayangnya bid'ah ini tersebar sangat luas di negeri-negeri kaum muslimin.
Sehingga apa? Sehingga melalaikan dari apa? Yang sunnah. Yang sunnah ikhwani fillah setelah salam yaitu apa? Untuk bersegera apa? Membaca zikir. Naam. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya istighfar 3 kali. Juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kunna na'rifu inqidha'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Dulu kami mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Didengar adanya takbir Allahu akbar Allahu akbar. Dan Syekh Muqbil rahimahullah taala beristimbat dengan ini bahwasanya zikir awal yang dibaca selesai salam adalah takbir di antaranya. Walaupun ulama yang lain menyatakan bahwasanya maksud takbir ini adalah apa? Zikir secara umum. Baik. Sehingga seorang ketika selesai salat langsung ke astagfirullah astagfirullah, jika tidak mengapa apabila dia mengambil lafaz bitakbir yang diinginkan adalah takbir secara nas dengan mengucapkan Allahu akbar juga tidak mengapa. Baik. Juga di antara kekeliruan di dalam salam akhwan yang banyak ditulis di kitab-kitab tata cara salat yang tidak perhatian terhadap sunnah, yaitu apa? Adanya bacaan ketika apa? Menghadap ke arah kanan. Nah, ini juga semakin menjadikan salah, akhwan. Nah, setelah apa? Assalamualaikum warahmatullahi bergerak. Baru setelah memandang ke kanan apa? Allahumma inni as'aluka al-fauza bil jannah. Allahumma inni as'aluka al-fauza bil jannah. Kemudian menghadap ke kiri. Nah, ketika bergerak salam, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah menghadap ke kiri, ditambah lagi apa bacaannya? Masih ingat Abu Sufana? Apa? Allahumma inni a'udzubika minan nari wal afwa indal hisab. Nah, iya. Nah, masih mungkin ini Abu Dawud. Nah, ini zaman dulu memang itu bacaannya. Baik. Nah, ini kan semakin salah di atas salah, Wan. Jadi akhirnya sunnah sudah letaknya salam tidak betul. Yang seharusnya ketika menoleh itu waktunya salam diisi dengan doa yang tidak dicontohkan Nabi. Nah, baik. Diisi dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan Syekh tidak menyebutkan kemungkinan karena memang tidak dikenal. Tidak pernah beliau tahu ada kesalahan seperti itu. Tapi di negeri kita ini Pak sangat masyhur. Di kitab-kitab fasolatan terutama itu di kitab fasolatan yang tulisannya Arab tapi bunyinya Jawa. Nah itu juga kesalahan yang sangat jelas, bid'ah. Bid'ah. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan salam. Nasallallahu taufiq wassadad.